Kita kembali di Sindo Prime, pemirsa. Seorang anggota KKB ditemukan tewas tertembak di dalam jurang. Sebelumnya Satgas Ops Damai Kartens terlibat baku tembak dengan anggota kelompok kriminal bersenjata saat berpatroli. Satu anggota kelompok kriminal bersenjata diduga anak buah pimpinan KKB di Ndugama, Egyanus Kogoya, tewas dalam kontak tembak dengan Satgas Gakum Ops Damai Kartens saat berpatroli di Kampung Pugima, Distrik Uela Lama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Senin malam. Tembakan diawali dari anggota KKB, kemudian aparat membalas tembakan tersebut. Kontak tembak kembali terjadi dengan 7 anggota KKB di Kampung Maima, Distrik Aso Tipo. Dalam baku tembak, satu anggota KKB ditemukan tewas dalam jurang. Diperkirakan anggota KKB terlibat dalam aksi ini adalah 15 orang. Aparat keamanan terus tingkatkan patroli dan penindakan guna mencegah eskalasi konflik. Identitas anggota KKB yang tewas tersebut masih didalami, namun ciri wajah dan pakaian yang dikenakan pada saat kontak tembak dan pada saat ditemukan identik dengan foto saat bersama Egyanus Kogoya dengan membawa senjata api laras panjang. Dari lokasi kontak tembak, aparat menyita HT, ponsel Vivo Y17, daun ganja kering. Anggota KKB yang tewas tersebut juga adalah residivis kasus narkotika. Kita beralih ke informasi lain. Kejaksaan Agung memeriksa mantan staf khusus Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook tahun 2019 hingga 2022. Pemirsa, 1 dari 3 mantan staf khusus Nadiem Makarim, yakni Fiona Handayani, tiba di Kejagung untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook tahun 2019 hingga 2022. Sementara kedua staf khusus lainnya, yakni Ibrahim Arif dan Juristan, akan diperiksa di waktu terpisah. Ketiganya sempat mangkir 2 kali dari pemanggilan yang berujung pada penjegalan bepergian ke luar negeri. Kasus dugaan korupsi ini naik ke tahap penyidikan pada 20 Mei lalu dengan diamankannya sejumlah barang bukti berupa dokumen dan barang elektronik. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim akhirnya buka suara soal dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Ia mengaku mendukung Kejaksaan Agung untuk mengusut kasus senilai 9,9 triliun rupiah. Ya, Nadiem Makarim juga mengaku siap diklarifikasi apabila keterangannya diperlukan penyidik Kejaksaan Agung. Kasus ini, pemirsa, mencuat saat pengadaan program digitalisasi pendidikan pada 2019 hingga 2022 bagi SD, SMP, dan SMA. Namun penggunaan laptop Chromebook dinilai tidak maksimal karena laptop tersebut mengandalkan internet. Padahal jaringan internet belum merata di Indonesia. Saat ini penyidik Kejaksaan Agung masih menggali informasi dari sejumlah pihak terkait proyek pengadaan laptop Chromebook. Nilainya fantastis hingga 9,9 triliun rupiah. Kuasa hukum Nadiem Makarim, Hotman Paris, mengatakan pengadaan laptop Chromebook sudah sesuai dengan prosedur e-katalog. Bahkan harganya lebih murah dari yang sudah ditentukan. Untuk menanggapi proses hukum yang saat ini tengah berjalan terkait pengadaan laptop Chromebook, saya menyampaikan hal-hal berikut. Saya menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung. Penegakan hukum yang adil dan transparan adalah fondasi negara yang demokratis. Saya siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau klarifikasi apabila diperlukan. Saya percaya bahwa proses hukum yang adil akan dapat memilah antara kebijakan mana yang dijalankan dengan itikat baik dan mana yang berpotensi menyimpang dalam pelaksanaannya. Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Saya mengajak masyarakat untuk tetap kritis, namun adil. Tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan di tengah derasnya opini
yang dibentuk. Yang menentukan masuk dalam e-katalog itu daftar namanya, siapa penyedia maupun harganya, bukan kewenangan dari kementerian, ya. Jadi di situ ada e-katalog, di situ ada daftar semua, dan itu e-katalog di bawah langsung pengelolaan dari LKPP, yaitu lembaga yang di bawah langsung Presiden RI. Dan itu semua untuk pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah. Jadi benar-benar itu ada harganya transparan di e-katalog, ya. Dan ternyata dari hasil audit BPKP, harga jadi itu yang pemenangnya di bawah harga dari semua vendor yang ada di e-katalog. Sementara itu, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut pihaknya sedang berfokus mengumpulkan barang bukti sebanyak mungkin terkait pengadaan laptop Chromebook. Penyidik sekarang sedang fokus untuk melakukan penggalian terhadap bukti-bukti sebanyak mungkin. Oleh karenanya, apapun pandangan, apapun pendapat yang ada di luar, saya kira ya silakan saja. Tetapi sesungguhnya pandangan atau pendapat atau keterangan yang diberikan di hadapan penyidik, itulah nanti yang akan menjadi dasar ya bagi proses penyidikan dan pemberkasan selanjutnya. Apa yang sudah dikatakan tadi, saya kira ya nanti akan kita lihat apakah penyidik menjadi kebutuhannya untuk memanggil yang bersangkutan, dan keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik terkait dengan bagaimana membuat jelas terang dari tindak pidana ini, tentu saya kira sangat diperlukan. Oleh karenanya apa yang disampaikan di media atau di masyarakat, saya kira ya itu juga harus dituangkan di berita acara ya, supaya itu menjadi dasar bagi penyidik untuk menilai ya, untuk menilai apakah keterangan itu bersesuaian dengan tentu keterangan-keterangan yang ada dari berbagai pihak dan dokumen-dokumen yang ada. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah resmi mencabut 4 izin usaha tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pencabutan izin dilakukan usai meninjau langsung ke lokasi tambang dan ditemukan potensi kerusakan lingkungan. Keputusan tersebut diambil Presiden Prabowo Subianto berdasarkan pertimbangan dari sejumlah menteri terkait yang melakukan tinjauan langsung ke lokasi dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah memastikan bahwa dari 5 perusahaan pemegang IUP, PT GAK Nikel ditetapkan tetap beroperasi. Namun demikian juga pemerintah mengoreksi bahwa ada sejumlah gambar yang beredar di media sosial tidak cocok dengan situasi asli pulau-pulau di Kabupaten Raja Ampat yang dituduh mengalami kerusakan. Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat ini, dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat. Nah, adapun 4 IUP itu, dari 5 IUP, Bapak Ibu semua, dari 5 IUP itu 1 IUP pemerintah pusat yang mengeluarkan, yaitu kontrak karya. Sementara IUP-IUP sebelumnya itu dikeluarkan pada tahun 2004 dan 2006. Di mana secara undang-undang Minerba 2004-2006 itu izinnya semua masih di daerah. Dalam hal ini bupati atau gubernur. Ini terjadi karena memang undang-undangnya seperti itu. Tapi saya tidak ingin untuk kita menyalahkan siapa-siapa. Tidak ada. Ini adalah urusan kita semua, kita harus selesaikan. Kemudian kita melakukan ratas, dan juga dari LHK juga dari Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan juga bahwa memang dalam implementasi 4 perusahaan itu terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran dalam konteks lingkungan. Dengan mempertimbangkan apa yang ada di hasil temuan saya di lapangan, hasil masukan gubernur, bupati, mereka juga pingin agar daerah mereka juga maju. Sebenarnya ada harapan juga. Nah, kaitannya dengan itu kami melapor kepada Bapak Presiden. Dengan mempertimbangkan berbagai hal, Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 IUP
yang di luar Pulau Gak itu dicabut. Sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup merinci ada dugaan pelanggaran oleh 4 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat. PT GN berkegiatan di Pulau Gak dan perairan Pulau Gak yang seluruhnya berada di dalam kawasan hutan lindung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, PT GN ini merupakan salah satu dari 13 kontrak karya yang diperbolehkan menambang dengan pola terbuka di kawasan hutan lindung. Namun kementerian akan meninjau kembali persetujuan lingkungan mengingat kegiatan pertambangan berada di pulau kecil. Kedua, PT ASP. Perusahaan ini memiliki IUP berada di daratan dan perairan Pulau Manuran yang masuk dalam kategori pulau kecil. PT ASP juga memiliki IUP di Pulau Waigeo. Adanya settling pond jebol menyebabkan sedimentasi tinggi di pantai di pulau sehingga terindikasi adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selanjutnya, PT KSM. Perusahaan ini berkegiatan di Pulau Kawi dan perairannya yang masuk dalam kategori pulau kecil. PT KSM seluruhnya berada di kawasan hutan produksi, hutan lindung. Hasil pengawasan PPLH menemukan adanya kegiatan pertambangan di luar persetujuan kawasan penggunaan kawasan hutan. Persetujuan pun akan ditinjau kembali pemirsa. Kemudian ini adalah PT MRP yang terakhir yang melakukan kegiatan eksplorasi di Pulau Manyaifun dan Pulau Batang Pele. Kedua pulau masuk dalam kategori pulau kecil juga. Dari hasil pengawasan ditemukan kegiatan eksplorasi di kawasan hutan di Pulau Manyaifun sebanyak 10 titik mesin bor tanpa persetujuan penggunaan kawasan hutan. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pemanggilan terkait polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ya pemirsa, 3 Menteri Kabinet Merah Putih mendatangi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Desa Bojongkoneng, Hambalang. Mereka adalah Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. 3 menteri dipanggil terkait dengan polemik pertambangan nikel di Raja Ampat. Polemik tambang nikel di Raja Ampat ini pemirsa berawal dari keresahan para aktivis atas kerusakan lingkungan akibat penambangan yang terjadi. Gelombang penolakan terhadap aktivitas tambang di Raja Ampat pun bermunculan hingga mengundang perhatian dunia. Tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat menuai perhatian publik setelah sejumlah aktivitas dari Greenpeace Indonesia menggelar aksi protes pada 3 Juni lalu. Dalam aksinya, mereka menyuarakan kekhawatiran terkait dampak negatif penambangan nikel terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat di Raja Ampat. Aksi ini pun menyebar luas di media sosial dan memicu respons dari warganet yang turut mencemaskan potensi kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang di Raja Ampat. Menanggapi hal ini, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyatakan aktivitas pertambangan nikel di sejumlah pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya perlu dihentikan sementara. Menurutnya, kegiatan penambangan itu berpotensi mengganggu situs-situs bersejarah, merusak keindahan alam dan ekosistem yang ada di Pulau Raja Ampat. Saya kira kita concern ya dengan apa yang terjadi di sana. Kita harapkan jangan ada satu penambangan yang bisa merusak keindahan alam dan juga ekosistem alam yang saya kira sangat indah di Raja Ampat ya. Selain tentu saja juga situs yang menurut saya sangat baik gitu. Ini yang mungkin nanti harus dibicarakan bagaimana investasi dan kegiatan-kegiatan penambangan itu jangan sampai mengganggu situs-situs bersejarah, termasuk situs yang merupakan ekosistem alaman yang sudah baik terjaga selama.
5 Juni 2025, aktivitas pertambangan PT Gag Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya dihentikan sementara. Keputusan penghentian sementara ini dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain PT Gag Nikel, pemerintah juga menghentikan sementara operasi 4 perusahaan tambang lainnya di kawasan serupa untuk menghindari kerusakan lanjutan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah akan mengambil langkah tegas berbasis hasil evaluasi lintas kementerian. Kita pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh. Saya akan konsultasi, saya akan minta rapat nanti dengan Menteri LHK karena urusan lingkungan memang domain dari Menteri LHK untuk mengecek sedetailnya. Seperti itu baru kemudian kita ada keputusan lebih lanjut. Sementara itu, pihak perusahaan mengaku sudah melakukan perawatan lingkungan secara bertahap di lahan-lahan bekas galian penambangan nikel. 2018 sudah mulai ini keberhasilannya, terus 2019 sampai dengan 2024 yang tadi kita lewati, itu 2024. Pak, total luas lahan sudah direboisasi sendiri, reboisasi dan reklamasi. Yang sudah direboisasi kan ada 281 tadi ya? 263 yang sudah dibuka, 131 sudah reklamasi. 131 sudah reklamasi. Baik. Terus 59 dia nggak berhasil. Yang ini ya? Berarti yang dari tahun 2018-2019 sudah terlihat hasilnya, berhasil. Di saat bersamaan, kunjungan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Sorong, Papua Barat Daya diwarnai protes keras dari massa. Massa awalnya hendak menemui Bahlil untuk mendesak pemerintah menutup segera tambang nikel yang dianggap merusak lingkungan di Raja Ampat. Namun, kemarahan demonstran memuncak saat mengetahui Bahlil keluar melalui pintu belakang ruang transit bandara. Para demonstran juga meluapkan kekecewaannya terhadap pengelolaan tambang nikel di wilayah Raja Ampat yang dinilai merusak lingkungan di Raja Ampat. Tim Liputan, iNews melaporkan. Tambang di Pulau Gag memiliki akar panjang sejak era Presiden kedua Soeharto hingga Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan sejumlah dispensasi dan izin operasional yang memungkinkan aktivitas pertambangan di kawasan konservasi ini. Di era Presiden Soeharto, PT Gag Nikel menandatangani kontrak karya pada 18 Februari 1998. Konsorsium terdiri dari BHP Billiton dan PT Aneka Tambang dengan konsesi seluas 13.000 hektar lebih di Pulau Gag. Ini menjadi tonggak awal legalisasi pertambangan di Raja Ampat. Di era Presiden Megawati Soekarno Putri pada 2004, Undang-Undang tentang Kehutanan melarang pertambangan di hutan lindung. Namun, Kepres nomor 41 tahun 2004 memberikan dispensasi bagi 13 perusahaan tambang termasuk PT Gag Nikel untuk tetap beroperasi karena kontrak telah ada sebelum undang-undang diberlakukan. Berikutnya, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PT Gag Nikel memperoleh izin lingkungan dan persetujuan kelayakan usaha. Agustus 2014, Kementerian ESDM menyetujui studi kelayakan di sana. Lalu di era Presiden Joko Widodo, izin operasi produksi keluar pada 30 Desember 2017, di mana tahun 2018 tambang di Pulau Gag mulai beroperasi penuh. Dan pemirsa, ini yang ramai dibicarakan di media sosial, foto dan video sejumlah kapal yang diduga mengangkut biji nikel dari tambang nikel di Raja Ampat. Netizen menyebut nama di lambung kapal mirip dengan inisial Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan mantan Ibu Negara Iriana. Tonga-tonga, pelan kasih maju lurus, Jokowi. Maju lurus pelan. Kencang air jaket ya, itu langsung melambung nanti.
Media sosial diramaikan dengan foto dan video kapal diduga pengangkut biji nikel dari tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Netizen menyebut nama di lambung kapal mirip dengan inisial Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan mantan Ibu Negara Iriana, yakni JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Namun belum ada bukti kuat terkait kepemilikan kapal yang dihubungkan dengan Jokowi dan kegiatan yang dilakukan kapal di lokasi tambang nikel. Sementara itu, dari data Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengungkapkan ada 8 kapal dengan nama JKW Mahakam dan 6 kapal dengan nama Dewi Iriana. Kapal-kapal ini dimiliki oleh sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor logistik dan pelayaran. Namun dari data Ditkapel Kemenhub tidak ada informasi terkait aktivitas kapal di tambang nikel Raja Ampat. Tim Liputan iNews melaporkan. Aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya terus menjadi polemik karena ada indikasi kerusakan lingkungan, pemirsa. Lalu bagaimana menurut warga terkait pertambangan nikel tersebut? Ya, menurut saya itu sangat merusak alam ya, dibanding dengan kok dibuka lagi lahan nikelnya di Raja Ampat yang jelas-jelas itu destinasi wisata unggulan yang ada di Indonesia. Harusnya itu dilestarikan gitu. Bahkan banyak orang Indonesia yang belum ke Raja Ampat, jadi kayak merasa, wah gue belum ke Raja Ampat tapi udah dirusak nih gitu. Buat saya pribadi sih kalau bisa ditutup aja, dibenerin lagi bekas-bekas tambang nikelnya gitu sih. Bisa merusak lingkungan, terus habis itu pencemaran air sama tanah juga. Kayak itu kan kelestarian gitu, harusnya dijaga, bukan dibuat kayak gitu. Di kepulauan itu kan adalah pulau-pulau yang indah, yang salah satu keindahan pulau Indonesia yang untuk menarik para wisatawan luar negeri untuk. Kita lanjut ke informasi lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini menyambangi kantor Kementerian Pekerjaan Umum atau PU. Salah satu poin yang dibahas dalam kunjungan ini adalah kasus dugaan gratifikasi untuk pernikahan anak pejabat Kementerian PU. Sedikit tanggapannya aja, Pak. Ditemui awak media usai kantornya didatangi sejumlah pegawai KPK, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Beliau mengaku belum mendapatkan laporan terkait hasil pertemuan hari ini. Namun dia mendorong pengusutan lebih lanjut atas kasus ini. Sebelumnya muncul dugaan, pemirsa, gratifikasi. Modusnya permintaan uang untuk acara pernikahan anak pejabat Kementerian PU. Kasus ini kemudian diusut Inspektorat Jenderal Kementerian PU, pemirsa. Saya tidak tahu, saya dari istana. Ya nunggu laporan dari Dirjen lah pasti lah. Saya nggak tahu. Kan sesuai arahan saya aja. Minggu lalu kan saya sudah mengarahkan segera dipindahkan barang itu ke KPK gitu. Kan sudah. Ya, mungkin itu atas arahan itu KPK datang. Saya nggak tahu, nunggu informasi dari Pak Sekjen. Ya kita mulai sebetulnya saya kan mengerjakan perintah Pak Presiden, nggak lebih nggak kurang ya. Saya kan begitu. Para ASN bersihkan dirimu sebelum kamu, saya bersihkan, Pak Presiden kan selalu berkata gitu kan. Jadi ya itulah saya mengerjakan perintah Pak Presiden aja supaya tidak menimbulkan signal yang salah kepada beliau bahwa saya tidak menindaklanjuti arahan beliau gitu. Itu sih Mas. Mestinya sih di kita harusnya sudah rampung dan prosesnya harusnya bergerak ke tempat lain ya, yang supaya bisa dibuka lebih dalam lagi dan lebih lebar lagi. Dan itu kami pasti nggak punya kemampuan untuk melakukan itu. Jadi makanya kemudian dari minggu lalu atau 1 minggu lalu lupa saya sudah memberikan arahan ke Pak Irjen untuk menyerahkan semuanya langsung ke KPK. Kalau sanksi kan sudah ada pergantian pemain kemarin kan udah beberapa minggu lalu. Nanti masih asas praduga tak bersalah. Jangan begitulah, galak amat. Jangan begitulah. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer kembali menggeledah sejumlah perusahaan karena masih menahan ijazah pegawainya. Salah satunya adalah maskapai besar di Indonesia, Lion Group. Pemirsa, maskapai Lion Group pagi tadi didatangi oleh Wamenaker Immanuel Ebenezer. Jadi kedatangannya ini untuk mengecek karena menerima laporan di perusahaan ini ternyata ada juga laporan penahanan ijazah. Ya, mereka datang bersama dengan pegawai dan mantan pegawai Lion Group. Kedatangannya diterima langsung oleh perwakilan perusahaan.
Pertemuan ini membawa hasil bahwa ijazah para pegawainya pun langsung dikembalikan oleh pihak perusahaan. Jadi hari ini manajemen Lion Air luar biasa baiknya, korporatifnya, nggak ribet, dan semua yang menjadi hak kawan-kawan buruh atau karyawan di Lion Air dipulangkan. Jadi ada total banyak. Nanti sebetulnya sih mereka juga sudah mempunyai niat mulai, bukan punya niat, sudah dipulangkan sebagian ya Pak ya, Pak Presiden ya. Musim Haji 2025 telah selesai, jemaah Indonesia bersiap pulang ke tanah air. Tetaplah bersama kami di Sindo Prime.